Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait penerapan teknologi keamanan pada beberapa aplikasi, pada aplikasi komersial dan juga non komersial. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Julianda Nukman dengan NIM 2405 1204079 dari mata kuliah Keamanan Data dan Informasi angkatan 24 yang diampu oleh Bapak dosen Agus Prianto. Selanjutnya saya ingin menjelaskan terkait daftar isi pada PPT kali ini, yaitu yang pertama pendahuluan yang berisi latar belakang tentang mengapa, apa dampaknya, dan solusi. Kemudian yang kedua tentang definisi teknologi keamanan itu sendiri, dan yang ketiga penerapannya terhadap aplikasi-aplikasi komersial dan non komersial. Yang pertama yaitu terkait pendahuluan. Pada poin pertama yaitu mengapa keamanan data perlu diterapkan. Di era digital saat ini, hampir seluruh aktivitas masyarakat seperti komunikasi, transaksi keuangan, hingga penyimpanan data dilakukan secara online, sehingga keamanan digital menjadi sangat penting. Banyak kasus peretasan, pencurian data, phishing, dan penyalahgunaan akun terjadi karena lemahnya sistem keamanan atau kurangnya kesadaran pengguna dalam melindungi akun mereka. Kemudian poin kedua yaitu terkait dampak. Dampaknya dapat berupa kerugian finansial, kebocoran data pribadi, penyalahgunaan identitas, hingga gangguan operasional pada institusi atau perusahaan. Kemudian pada poin ketiga yaitu solusi. Maka solusi yang diperlukan yaitu seperti yang pertama OTP atau one time password, kemudian yang kedua two point yaitu factor authentication, kemudian yang ketiga yaitu encryption, dan yang keempat edukasi sesama pengguna. Selanjutnya kita masuk ke bagian definisi teknologi keamanan itu sendiri, yaitu yang pertama 2FA atau two factor authentication. Two factor authentication adalah metode keamanan yang memerlukan dua bentuk identifikasi berbeda untuk mengakses akun atau data, memberikan lapisan pertahanan ekstra selain hanya kata sandi. Umumnya ini melibatkan kombinasi sesuatu yang diketahui yaitu berupa kata sandi dan sesuatu yang dimiliki yaitu berupa kode OTP atau one time password di ponsel dan juga token fisik. 2FA ini bertujuan mencegah peretasan, pencurian data, dan memastikan keamanan akun, bahkan jika kata sandi diketahui pihak lain. Metode 2FA secara umumnya adalah pemberitahuan push, yaitu persetujuan langsung pada ponsel, misalnya ya ini saya di Google atau Apple. Kemudian ada kode SMS atau OTP, kode unik sekali pakai yang dikirim melalui pesan teks. Lalu ada aplikasi autentikator, yaitu yang berupa kode berbasis waktu atau TOTP yang dihasilkan aplikasi seperti Google Authenticator atau Microsoft Authenticator. Kemudian yang terakhir ada token fisik, yaitu berupa perangkat keras seperti gantungan kunci atau USB security key. 2FA secara signifikan mengurangi risiko peretasan karena peretas memerlukan akses fisik ke perangkat pengguna, bukan sekedar kata sandi. Contoh penggunaannya adalah saat login email, mengakses mobile banking, atau masuk ke media sosial. Kemudian yang kedua yaitu OTP atau one time password. One time password adalah kode verifikasi unik yang hanya berlaku sekali dan memiliki batas waktu tertentu untuk meningkatkan keamanan saat login atau melakukan transaksi digital. OTP digunakan sebagai lapisan tambahan dalam sistem keamanan seperti two factor authentication, sehingga meskipun password diketahui orang lain, akun tetap terlindungi. Cara kerjanya yaitu yang pertama, pengguna memasukkan data awal yang berupa username dan password, kemudian diverifikasi. Sistem memberikan kode OTP yang bersifat acak dan waktu kodenya hanya sementara. Kemudian yang ketiga, kode OTP biasanya diberikan melalui SMS, email, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, pengguna memasukkan kode OTP. Jika kode benar dan belum kadaluarsa, maka login berhasil. Namun jika kode salah ataupun sudah kadaluarsa, maka login gagal. Kemudian yang nomor 3 adalah enkripsi atau encryption. Enkripsi adalah proses mengamankan informasi atau data sensitif dengan mengubahnya dari bentuk asli atau yang berupa plain text menjadi kode acak yang tidak dapat dibaca, yaitu berupa ciphertext menggunakan algoritma matematis.
Tujuan utamanya adalah memastikan kerahasiaan dan integritas data, sehingga hanya pihak yang memiliki kunci dekripsi khusus yang dapat mengakses atau memahami data tersebut. Contohnya yaitu protokol AES atau Advanced Encryption Standard adalah standar yang umum digunakan karena kekuatannya untuk melindungi data. Kemudian yang keempat ada end-to-end encryption. End-to-end encryption adalah metode enkripsi di mana hanya pengirim dan penerima pesan yang dapat membaca isi pesan tersebut. Data akan dienkripsi atau diacak di perangkat pengirim dan hanya bisa dekripsi atau dibuka di perangkat penerima. Bahkan penyedia layanan atau server tidak dapat membaca isi pesan tersebut. Cara kerjanya yaitu yang pertama pengirim menulis pesan, kemudian yang kedua pesan dienkripsi di perangkat pengirim menggunakan kunci kriptografi. Yang nomor 3 pesan terenkripsi melalui server. Yang keempat server hanya meneruskan pesan, dan yang kelima penerima mendeskripsi pesan dengan kunci yang sesuai. Untuk pengertian end-to-end encryption memiliki sedikit persamaan, namun tentu ada perbedaannya. Perbedaan dengan enkripsi biasa yaitu yang pertama, enkripsi biasa dapat dibaca server dan penerima pada end-to-end enkripsi. Namun pada end-to-end encryption hanya penerima dan pengirim yang dapat membacanya. Kemudian yang kedua, tingkat keamanan end-to-end encryption lebih tinggi, dan yang ketiga, server tidak dapat mengakses isi pesan pada end-to-end encryption. Selanjutnya kita masuk pada penerapan beberapa aplikasi. Yang pertama, aplikasi Google yang menerapkan two-factor authentication, kode OTP via SMS, dan login notification berupa captcha seperti puzzle. Kemudian yang kedua, pada aplikasi Facebook atau Meta yang berisi login approval atau persetujuan login. Kemudian yang kedua, deteksi login mencurigakan. Kemudian yang ketiga, enkripsi data pengguna. Kemudian nomor 3 yaitu pada aplikasi WhatsApp yang menerapkan keamanan berupa verifikasi nomor via OTP, atau ketika kita ingin login pada HP menggunakan nomor maka akan dikirimkan kode OTP. Kemudian end-to-end encryption dan notifikasi keamanan chat. Kemudian pada aplikasi keempat yaitu Telegram yang menerapkannya pada login berupa OTP SMS, kemudian end-to-end encryption chat dan cloud encryption. Kemudian pada aplikasi yang kelima yaitu Tokopedia yang menerapkan keamanannya berupa verifikasi login yang menggunakan kode OTP, kemudian verifikasi saat transaksi, dan yang ketiga yaitu authorization atau perizinan device ketika ingin login. Kemudian yang keenam pada aplikasi Shopee yaitu menerapkan keamanannya pada verifikasi login berupa kode OTP, kemudian verifikasi berupa puzzle saat ingin transaksi atau ingin masuk ke bagian pembayaran, dan yang ketiga yaitu authorization atau perizinan device yang ingin diloginkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.